Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rasulil huda wal insaniyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayat sadaqallahul azim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk beribadah, dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan tercinta, pimpinan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, mudah-mudahan sampai juga kepada kita semuanya selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya di video pertama ini, video yang panjang ya, yang saya upload ini bertujuan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mensubscribe channel ini, dan saya mengucapkan juga bahwasanya saya membuat channel ini bukan lain dan tidak semata hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui tholabul ilmi dan berbagi ilmu. Dan saya niatkan dari awal mula membentuk channel ini hanya bertujuan untuk sharing-sharing mengenai ilmu. Dan di video short yang saya buat itu, yaitu video-video yang di dalamnya terkandung hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan untuk video pertama kali ini yang saya akan upload adalah video yang berkaitan tentang bagaimana cara kita menyikapi ilmu pengetahuan teknologi di zaman sekarang. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan. Hadirin ikhwanul muslimin wal muslimat, sepertinya tidak aneh lagi pada zaman modern sekarang ini, di mana teknologi telah semakin canggih serta semakin maju, manusia tidak jarang menjadi kehilangan arah. Dengan perkembangan teknologi saat ini, seharusnya kita semua dapat memanfaatkannya untuk kegiatan yang lebih baik dan positif. Dengan perkembangan teknologi yang kian pesat ini pula, seharusnya kita semua semakin mudah untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu diutus atau ditempatkan di alam dunia ini, tidak lain tujuan kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan kalian semua wahai manusia, illa liya'budu,
kecuali untuk beribadah kalian semua Allah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlisina dengan hati yang ikhlas. Atau dalam firman Allah yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah kami menciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah semuanya. Jadi setiap perlakuan kita, setiap detik, setiap gerak-gerik kita, setiap aktivitas kita, janganlah sesekali ada niat lain di dalam hati, kecuali niatkan semua aktivitas itu adalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melalui ibadah terhadapnya. Namun sayangnya banyak dari kita di zaman sekarang ini justru semakin menjauh dan sibuk akan tugas kita sebenarnya. Dan perkembangan teknologi justru membuat lupa untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah, kita semua memanfaatkan akal dan kecanggihan teknologi masa kini untuk saling berlomba-lomba dalam menyebarkan kebaikan. Karena seperti yang kita ketahui, kita semua bisa menyebarkan banyak hal baik melalui sosial media, internet, ke seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Ketika kita menyebarkan kebaikan, maka kebaikan yang kita sebar dapat menjadi amal jariah. Begitu pula sebaliknya. Jika kita menyebarkan keburukan, maka kita akan mendapat dosa jariah yang terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia, serta menjadi contoh buruk bagi orang-orang. Ketika kita sukarela berbuat kebaikan, maka bukan hanya pahala yang kita dapatkan, tetapi kita juga akan mendapatkan ampunan dari Allah. Allah akan senantiasa membalas seluruh perbuatan kita tanpa terkecuali, sebab Allah selalu mengawasi apa yang kita perbuat, baik itu perbuatan yang buruk atau perbuatan yang baik. Sehingga kita harus selalu berbuat baik, meskipun tidak ada satu orang pun yang melihat, karena Allah dan malaikatnya selalu melihat serta mengawasi apapun yang kita lakukan. Sesuai dengan sabda Rasul yang artinya sebagai berikut, engkau beribadah pada Allah seakan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah menyaksikanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari riwayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketika ingin berbuat baik, maka jangan menunggu agar dilihat oleh banyak orang. Justru akan lebih bagus jika kita ikhlas dalam berbuat baik, tidak mengharapkan apapun, bahkan tidak meminta sanjungan dari orang lain, karena hanya cukup Allah saja yang tahu. Itu karena ketika kita berbuat baik, contohnya bersedekah di depan banyak orang, maka bisa muncul rasa sombong dalam diri kita. Karena hal ini pula, ketika ingin bersedekah, maka sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan ketika tidak ada banyak orang tahu atau sadar bahwa kita bersedekah. Ingatlah selalu untuk senantiasa berbuat kebaikan tanpa mengharap imbalan apapun dan ikhlas ketika melakukannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kekurangan berasal dari diri manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.